Selamat pagi pemirsa. Hampir setiap tahun persoalan menyangkut perberasan selalu muncul. Kali ini yang menonjol adalah tentang rencana pemerintah untuk mengimpor 1 juta ton beras dengan alasan untuk menjaga stok cadangan beras nasional. Pemerintah berkeras cadangan beras atau istilah lainnya adalah iron stock diperlukan untuk kebutuhan mendesak seperti penyaluran bantuan sosial atau operasi pasar untuk stabilisasi harga. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di siang ini Kamis 18 Maret 2021 dengan tema Ironi Impor Beras bersama saya Leonard Samosir, dan kami juga nanti menantikan partisipasi Anda melalui sambungan telepon di 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir di Studio Metro TV Ketua Dewan Redaksi Media Group Usman Kansong. Bang Usman, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat, Leo. Sudah makan nasi? Belum. Kita bicara impor beras. Pagi ini belum. Belum ya. Kita nanti akan bicarakan soal bagaimana sebetulnya rencana impor beras ini. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ada beberapa berita yang menjadi perhatian media Indonesia. Yang pertama, ini adalah headline media Indonesia untuk hari ini. Ekonomi domestik mulai pulih bertahap. Indikatornya apa ini, Bang Usman? Ya, indikatornya ini berdasarkan studi lembaga penyelidikan ekonomi dan masyarakat FEB UI. Jadi indikatornya adalah indeks kepercayaan konsumen yang meningkat. Oh, Ya, meningkat dari 84,9 menjadi 85,8. Nah, ini indikator. Artinya ketika konsumen percaya itu mereka akan membelanjakan uangnya begitu, dan kita tahu bahwa konsumsi adalah penopang pertumbuhan ekonomi kita begitu. betul. Dan ini tentunya sebetulnya apa pemicunya, Bang? Kemudian kegiatan ekonomi ini mulai menggeliat, apakah karena vaksin sudah mulai atau Ya, ada dua faktor memang, program pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah dan kedua vaksinasi. Jadi kedua hal itu, terutama vaksinasi itu kan membuat relatif pergerakan orang lebih leluasa dibanding sebelumnya begitu kan. Dan kemudian program-program pemulihan ekonomi seperti misalnya pajak kendaraan bermotor, ya, kemudian juga properti itu kan diturunkan. Ini kan mendorong konsumen untuk belanja. Oke. Yang penting adalah kalaupun sudah semakin percaya diri karena vaksinasi, jangan lengah dengan protokol kesehatan ya. Jangan lengah, betul. Kita harapkan ekonomi Indonesia terus membaik. Kita tinggalkan berita itu, pemirsa, kita ke berita selanjutnya masih dari halaman 1. Ini terkait dengan Kongres HMI dan PMII, Bang. Ya. HMI dan PMII diminta pelopori perubahan. Perubahan seperti apa persisnya yang diharapkan? Ya, HMI dan PMI itu organisasi kemahasiswaan. Nah, kita tahu bahwa sekarang perubahan cepat sekali karena teknologi digital. Nah, karena itu HMI dan PMI sebagai organisasi kemahasiswaan itu bisa mengikuti perubahan itu. Ya. Bahkan memeloporinya, itu harapan Presiden. Sebab kalau tidak kita akan tergilas zaman, kira-kira seperti itu. Ya, dan tentunya tetap dengan menjaga semangat pemuda ya, bahwa bisa bergerak cepat tapi juga tetap akurat. Dan yang paling penting mungkin ini, Bang, kita harapkan supaya tidak ada koruptor yang berusia muda lagi, Bang. Kita berharap seperti itu. Ya, bahkan semua level usia tidak ada yang korupsi. Betul, karena kan kita sempat berpikir kalau muda bebas dari korupsi, tapi ternyata masih ada oknumnya ya. Oke, kita harapkan HMI dan PMI bisa berperan lebih banyak di pergulatan bangsa. Kita tinggalkan berita itu, kita ke halaman 2, halaman dalam di harian Anda, pemirsa. Ini dari negara tetangga kita, Myanmar. Kudeta militer picu kekacauan ekonomi. Ini kalau melihat perkembangannya, Bang Usman, tidak menjadi semakin reda, tapi makin menjadi-jadi. Bagaimana, Bang? Betul, makin terjadi eskalasi ya, karena kedua belah pihak juga sama-sama keras ya. Terutama memang yang kita sesalkan, kita kritik ya kekerasan pihak militer dan polisi di Myanmar. Ini logika gampang saja dan terjadi di mana-mana ketika ada kudeta, ekonomi itu biasanya akan terganggu. Akan terganggu. Betul. Ya, misalnya ini yang berunjuk rasa ini kan para pekerja produktif, kemudian petani barangkali begitu, sehingga ini yang dampaknya ini kan ke harga beras, lonjak 35% di Myanmar, harga bensin juga melejit 33%. Ini angka yang luar biasa. Oke. Kita sebenarnya juga sudah mulai mencoba ya berperan ya di situ, Bang ya. Iya, kita berperan melalui ASEAN maupun Indonesia sebagai satu negara begitu. Oke, kita harapkan bisa
ditemukan solusinya. Kita ke editorial, pemirsa. Editorial hari ini judulnya adalah ironi impor beras. Ironi itu kan sesuatu yang sebenarnya tidak begitu diinginkan begitu ya. Apa yang mau disampaikan Bang Usman? Ya, kita ini kan dulu suka sekali menyebut negara kita negara agraris, negara pertanian begitu ya. Tetapi memang mungkin karena pertanian tidak diurus dengan benar, maka kemudian kita yang tadinya pernah mengalami swasembada pangan, beras di zaman Pak Harto, di zaman Orde Baru itu kan belakangan mulai menyusut begitu. Produksi beras kita itu diakibatkan oleh bertambahnya jumlah penduduk, artinya orang yang harus dikasih makan bertambah. Betul. Kemudian juga lahan sawah ini menyusut karena pembangunan begitu. Nah, ini salah satu ironi. Ya, kedua ironinya ini sekarang ini kan sedang panen dan akan panen raya, tetapi ada impor beras. Itu yang ingin dikatakan editorial. Baik, nanti kita akan bahas itu Bang Usman dan pemirsa. Ini editorial Media Indonesia untuk hari ini Kamis 18 Maret 2021, ironi impor beras. Ironi impor beras. Hampir setiap tahun persoalan menyangkut pemberasan selalu muncul. Kali ini yang menonjol ialah tentang rencana pemerintah mengimpor 1 juta ton beras. Alasannya untuk menjaga stok cadangan beras nasional. Pemerintah berkeras cadangan beras, atau istilah kerennya iron stock. Diperlukan untuk kebutuhan mendesak seperti penyaluran bantuan sosial atau bansos atau operasi pasar untuk stabilitas harga. Ini menjadi perdebatan. Karena di saat yang sama sebetulnya Indonesia tidak sedang kekurangan beras. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, potensi produksi beras Januari sampai April 2021 diperkirakan mencapai 14,54 juta ton, naik 3,08 juta ton atau 26,84% ketimbang produksi di periode sama 2020 sebesar 11,46 juta ton. Angka itu sebentar lagi akan dicapai karena Maret April 2021 merupakan waktu panen raya besar. BPS juga mencatat sebaran daerah sentra produksi beras di beberapa provinsi di Jawa seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Jika pemerintah tetap memaksakan impor beras, petani di daerah sentra produksi beras pasti dirugikan. Mari kita lihat data lain. Per 7 Maret 2021 lalu, stok beras Bulog sebesar 869.151 ton, terdiri dari stok komersial 25.828 ton dan cadangan beras pemerintah atau CBP 843.647 ton. Angka CBP itu memang masih di bawah angka minimal cadangan di masa pandemi, yakni sebesar 1,5 juta ton. Akan tetapi, dengan logika sederhana saja kita bisa menghitung bahwa dengan produksi panen raya 2021, sesungguhnya kekurangan cadangan beras bisa ditutup dengan serapan dari produksi dalam negeri. Artinya, berdasarkan data-data itu, impor bukan sesuatu yang harus dilakukan dalam waktu dekat. Bila impor dipaksakan ketika produksi beras mencukupi, apalagi menjelang panen raya, siapa yang paling menjerit? Tentu saja petani, karena harga gabah sangat mungkin bakal jatuh. Betul bahwa sudah ada penetapan harga pembelian pemerintah atau HPP gabah. Namun, fakta yang kerap terjadi sampai saat ini, harga gabah di tingkat petani kerap berkutat di bawah HPP. Bahkan saat impor beras masih dalam tahap rencana, belum dieksekusi, harga jual gabah kering petani sudah mulai terpengaruh. Pada akhirnya, niat pemerintah memperbesar cadangan beras untuk mengantisipasi permainan para spekulan malah kontradiktif. Amat mungkin, rencana impor beras itu justru dimanfaatkan tengkulak untuk memainkan harga yang ujung-ujungnya merugikan petani. Lalu, jika kemudian alasan pemerintah mengimpor beras itu sebagai cadangan untuk kebutuhan seperti bansos, bukankah pemerintah sendiri sudah memutuskan bansos di tahun ini tidak lagi berupa sembako, tapi diganti uang tunai? Bukankah bansos dalam bentuk barang lebih besar potensi moral hazard-nya? Dan itu sudah terbukti. Impor sejatinya bukan hal yang tabu.
Dengan syarat, produksi beras kita pada saat ini memang lemah. Rencana impor beras barangkali tak terlalu memunculkan polemik bila disampaikan dengan basis data yang akurat. Misalnya, hasil panen raya yang merosot sehingga tak bisa memenuhi kebutuhan domestik. Tanpa alasan-alasan itu, rencana impor beras sudah semestinya dipertanyakan. Alih-alih selalu menjadikan impor sebagai jalan keluar persoalan pangan, pemerintah seharusnya lebih fokus menggalakkan produksi pangan dalam negeri, termasuk beras. Ini fondasi bila bangsa ini ingin mencapai cita-cita kedaulatan pangan. Bukan sekadar kedaulatan pangan, membeli hasil panen petani ialah bukti nyata mencintai produksi dalam negeri. Bukankah pemerintah sedang gencar mengampanyekan gerakan membeli produksi dalam negeri, mencintai produksi dalam negeri, dan membenci produk luar negeri? Keputusan pemerintah mengimpor 1 juta ton beras tahun ini mesti ditopang dengan landasan kuat, didukung data yang akurat, dan bisa dipertanggungjawabkan. Langkah impor yang tidak tepat dan tidak transparan justru bakal menekan harga di tingkat petani sekaligus membuyarkan mimpi kesejahteraan petani. Dengan perspektif seperti itu, tak sepatutnya muncul rencana mengimpor beras ketika produksi sedang bagus, apalagi menjelang panen raya. Sejatinya, kegemaran pemerintah mengimpor beras justru akan menjauhkan dari cita-cita itu. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia akan kembali selepas jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita saat ini mau bertanya dulu Bang Usman kepada pakar pertanian dari IPB, Dwi Andreas Santosa, sudah terhubung lewat saluran telepon. Pak Andreas, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Ya, Pak Andreas, rencana impor beras sudah disampaikan dan dijelaskan oleh Menteri Perdagangan itu untuk memenuhi cadangan beras nasional. Tidak serta-merta harus dieksekusi impornya itu. Kalau menurut Anda, sebaiknya seperti apa kebijakan terkait impor beras ini, Pak Andreas? Iya, kebijakan kalau menurut saya ya tidak bijak. Kenapa tidak bijak? Karena timingnya juga tidak tepat. Seharusnya kebijakan seperti itu diambil di bulan Juli atau Agustus. Karena apa? Di bulan Juli atau Agustus itu luas tanam itu sudah ketahuan. Luas tanam musim kedua bahkan nanti musim ketiga juga sudah ketahuan. Lalu kemudian perkiraan produksi tahun 2021 juga estimasinya sudah relatif tepat. Panen gadu juga sedang berjalan sehingga harusnya di bulan Juli Agustus sehingga kita tahu persis berapa sesungguhnya kira-kira produksi tahun 2021. Nah, baru saat itu diputuskan dan dulu-dulu seperti itu sebenarnya. Untuk itu saya pribadi heran loh tiba-tiba bulan Maret di saat seluruh tani mau panen gitu diputuskan itu. Pak Andreas, ini sebenarnya kalau bicara data Pak, di tahun-tahun yang lalu kan kita ingat data itu tidak sama ya dipegang oleh kementerian yang terkait. Kalau sekarang data ini sudah sama tidak Pak? Oh, sudah sangat bagus. Kalau untuk padi sudah sangat bagus. Sebelumnya kan data ini sebelum BPS mengeluarkan data tahun 2018, itu kan praktis data yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian. Dan itu data dari Kementerian Pertanian kan ngaco itu. Sehingga pas saat itu Kemendak juga kebingungan kan. Kita ingat tahun 2015 dan 2017. Kalau sekarang berarti datanya sudah sama ya Pak Andreas ya? Sudah sama. Data yang dipakai sekarang adalah data dari BPS dan yang mengumpulkan data adalah BPS sebagai satu-satunya lembaga. Baik, Pak Andreas, pertanyaan terakhir Pak, ini kan sudah terlontar ya rencana impor ini. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Pak untuk kemudian jangan sampai menekan harga jual padi nanti atau beras supaya tidak merugikan petani, Pak Andreas? Oh, yang jelas yang pertama batalkan dulu keputusan tersebut. Karena ini betul-betul sudah dirasakan oleh jaringan tani kami. Kan sekarang ini harga gabah di tingkat usaha tani itu sudah drop di bawah 3.800. Barusan saja jaringan tani kami Jawa Timur itu menghitung berapa kerugian mereka. Itu kerugian mereka 2,7 juta per hektar. Nah, jadi batalkan dulu keputusan ini. Dan nanti tinjau ulang lagi kalau mau sekitar bulan Juli Agustus. Lalu yang kedua, tingkatkan serapan bulog.
dari 1,4 ke 2,5 juta ton. Itu akan sangat membantu petani. Itu dua hal itu yang perlu dilakukan sekarang supaya pemerintah betul-betul bisa melindungi sedulur-sedulur tani kita. Baik, terima kasih Pak Andreas untuk masukan yang sangat bernas pagi ini. Terima kasih Pak Andreas, selamat pagi. Kalau melihat sudah dipotret dengan baik, apakah bisa Bang Usman kebijakan itu dibatalkan dulu, baru nanti di pertengahan tahun seperti usulan Pak Andreas, baru dilakukan lagi? Bisa, saya kira. Bisa. Kita beberapa kali kan Presiden atau kementerian itu kan membatalkan beberapa keputusan yang sudah di-launching, sudah dirilis, sudah disampaikan ke muka publik. Yeah. Ya bisa saja dikatakan beginilah, ya sudah kita akan impor, tapi nanti setelah pertengahan tahun seperti Pak Andreas katakan. Tetapi itu juga bukan tidak menjamin harga tidak drop karena ini kan ada harga psikologis juga. Jadi tadi Pak Andreas sudah menyampaikan di tingkat petani sudah turun harganya kan begitu. Padahal impornya belum dilakukan, hanya baru disampaikan oleh Kementerian Perdagangan bahwa kita akan mengimpor 1 juta ton. Efek psikologis? Ya, efek psikologis kan begitu. Ya kan? Efek psikologis, harga itu kan juga seperti itu kan, ada harga psikologisnya begitu kan. Jadi apakah memang seperti yang diusulkan Pak Andreas tadi bisa dilakukan Bang untuk dua kebijakan tadi itu? Yang kedua tuh yang paling penting juga saya lihat, Bulog harus lebih banyak menyerap beras. Iya, ini di berita media Indonesia halaman 2 di bagian bawah itu ada berita itu. Gerakan serap gabah petani akan stabilkan harga. Ya, jadi bagus kalau Bulog bisa menyerap lebih banyak gabah petani lebih banyak, apalagi sekarang sudah panen dan menjelang panen juga begitu. Baik, Bang Usman, kita akan coba dengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Ada Pak Mika. Pak Mika, selamat pagi. Ya, pagi Bang. Selamat pagi Pak Mika. Bagaimana Pak impor beras ini, pendapat Anda? Silakan Pak Mika. Ya, jadi sebelumnya Pak, saya perkenalkan diri, saya Mika di Kabupaten Sigi, penyuluh pertanian Pak. Oh, oke. Iya Pak. Ya, saya sebagai anggota penyuluh pertanian, memang impor beras ini bagi kami memang agak prihatin juga Pak. Sebab saat ini kami di Kabupaten Sigi ini sudah mau masuk panen raya. Sedangkan beras ini beras belum diimpor saja ini Pak, harga beras di tingkat petani ini sudah mulai turun. Karena memang sedang mau panen begitu ya Pak Mika ya? Iya, sedang mau panen. Ini sudah harga beras sudah turun. Kemudian harga pupuk kan naik ini Pak. Urea jadi 112.500 yang awalnya hanya 90.000. Nah, kemudian ZA juga sudah naik yang awalnya 75.000 jadi 80.000. Nah, kami ini Pak punya pertanian di Kabupaten Sigi, kami sudah punya hitung-hitungan. Kalau harga pupuk itu rasio untuk harga berasnya itu nantian baru petani bisa dapat untung. Tapi kalau begini caranya, Pak, harga... Baik, terima kasih Pak Mika untuk pendapat Anda. Nanti kita akan coba perdalam lagi dari Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Terima kasih. Di belakang Pak Mika ada Pak Edward di Curup, Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi, media Indonesia. Selamat pagi, Selamat pagi. Kebetulan saya ini pedagang beras. Saya ini pedagang beras, Pak. Oh iya. Baru tahun ini saya rasakan tidak ada lonjakan harga beras di saat-saat tidak panen. Dan supaya tahu juga, stok beras di gudang Dolok kami di Curug, daerah Bengkulu ini, ada yang stok tahun 2018 sudah kuntuan malah. Nah, kita nggak habis pikir nih kenapa. Memang dilema. Di satu sisi kita harus menaikkan harga gabah karena memikirkan petani. Tetapi rakyat memang menjerit seperti tahun-tahun yang lalu karena harga beras terlalu tinggi. Yang mana yang harus dipikirkan? Mayoritas rakyat Indonesia yang beli banyak atau dan sekarang petani itu kenapa? Kalau ada yang penyuluh pertanian, coba tolong bagaimana cara supaya bertani itu intensif, maksud saya. Kalau sekarang kalau di Jawa bisa 5 kali panen dalam 2 tahun, coba daerah-daerah jadi produktivitasnya yang ditingkatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa beras impor itu harganya lebih murah dari kita? Ada apa ya? Ada yang tidak efisien dalam pengelolaan pertanian kita. Nah ini perlu dikaji oleh pemerintah. Nah kita kepingin rakyat diuntungkan, petani tidak dirugikan gitu. Baik, terima kasih Pak Edward di Curug, Bengkulu. Selamat pagi Pak. Ini bagaimana nih Bang Usman? Tadi Pak Edward pedagang.
Kemudian yang pertama penyuluh pertanian dan petani gitu, kira-kira begitu. Kita lihat dua perspektif yang berbeda. Kalau Pak Edward itu kan mengatakan harga yang penting terjangkau lah, kira-kira seperti itu. Karena memang betul ketahanan pangan itu bukan cuma ketersediaan atau stok, tapi juga affordability-nya. Harganya terjangkau oleh masyarakat begitu. Nah, salah satu tujuan impor itu adalah kan menekan harga, menstabilkan harga kan seperti itu, gitu kan, supaya tidak naik turun. Nah, tetapi kan persoalannya kemudian bagaimana dengan petani kan begitu. Kalau petani ini sangat dirugikan dengan fluktuasi harga begitu kan. Ya kan, kalau harganya turun terutama, kalau harganya naik dia senang tentu saja seperti itu. Nah, jadi saya kira memang yang paling pas adalah pemerintah itu harus transparan. Ya, di editorial juga kita katakan harus transparan. Apakah memang betul kita membutuhkan impor untuk cadangan beras, untuk stok beras? Ya. Atau seperti apa sebetulnya? Apa tujuannya sebetulnya? Selain cadangan untuk stabilisasi harga atau ada urusan lain? Tadi kalau dikatakan di editorial itu sekarang bansos itu kan lewat tunai misalnya. Uang tunai. Ya, tapi uang tunai itu juga buat beli beras sebetulnya. Ya, sebagian besarnya barangkali untuk begitu. Makan juga. Sehingga perlu juga cadangan begitu ya, perlu juga stok. Nah, saya kira harus transparan. Ya, apakah betul dibutuhkan atau tidak begitu, sehingga kebutuhannya apakah sekarang atau bulan Juli, bulan Agustus tadi seperti Pak Andreas sampaikan, itu juga harus dijelaskan oleh pemerintah setransparan mungkin supaya masyarakat memahami ini tidak dipolitisasi, ya kan, tidak dipolitisasi. Sampai misal dikatakan kemarin Presiden baru bilang cintai produksi dalam negeri misalnya, cinta produk Indonesia, tapi kok kita impor misalnya. Tapi tentu ini padahal perkara yang berbeda. Betul. Karena yang diomongkan Presiden itu lebih ke katakanlah barang misalnya, bukan seperti beras. Itu, bukan beras. Kalau beras ini itu nggak ada urusan dalam negeri luar negeri. Karena kekurangan beras, kekurangan pangan, kelaparan itu bisa memunculkan revolusi. Benar. Dan itu yang tidak diinginkan oleh kita semua tentu saja. Nah, belum lagi misalnya kepala-kepala daerah barangkali ada yang menolak impor beras. Ya bagus kalau dia memang punya dari hati nuraninya begitu, atau punya beras. Tapi jangan-jangan buat panggung politik ini kan bahaya, atau ya mendukung juga begitu kan. Nggak apa-apa pemerintah mendukung impor beras. Ya, itu juga untuk kepentingan panggung politik ini kan bahaya juga. Nah, karena itu sekali lagi pemerintah harus transparan. Transparan itu termasuk juga mungkin stoknya seperti apa begitu, gambar-gambarnya terlihat. Iya, betul. Mesti seperti itu. Sebelum di editorial sudah dikatakan kalau kita lihat data BPS tadi Pak Andreas sudah mengatakan data kita pakai ini adalah BPS. Sudah satu data ya? Satu data, tetapi kita memang masih kekurangan. Kalau dari sisi cadangan, itu 1,5 juta ton. Baik, kita akan bahas lagi, tapi kita harus jeda dahulu. Bang Usman dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia akan kembali seusai Headline News pukul 8 waktu Indonesia Barat. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Usman, kita coba dengarkan lagi Bang, pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Ada Pak Yunus Luat. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leonard. Ya, selamat pagi Pak Yunus. Silakan Pak, singkat padat saja silakan. Jadi kalau melihat bahwa ini memang ada ironi, tetapi sebenarnya kalau kita bandingkan dengan kondisi mengantisipasi bencana, saya kira lebih bagus ada stok nasional. Ada stok untuk cadangan beras nasional kita. Atau iron stock yang diperlukan untuk kebutuhan mendesak seperti penyaluran bansos untuk yang terkena bencana. Kita tidak minta ada bencana di Indonesia, tapi karena alam kita tidak bisa melawan kondisi alam. Kemudian ada operasi untuk stabilitas harga. Nah, memang kalau dibanding dengan data yang dari BPS, sebenarnya inilah ironinya, potensi produksi beras kita di tahun ini, Januari sampai April 2021 diperkirakan mencapai 14,54 juta ton, naik kurang lebih 3,08 juta ton, atau 26% dari produksi di tahun lalu. Jadi sebenarnya tidak ada kekurangan, tetapi mungkin untuk mengantisipasi bencana alam, apapun yang terbaik, saya kira mari kita dukung apa yang bisa dilakukan untuk kepentingan segenap lapisan warga masyarakat. Untuk daerah Kabupaten Bulungan sedang membangun
Terima kasih Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Selamat pagi. Kembali ke soal stok, Bang Usman. Ya. Kalau bicara stok kan ini beras yang ada masa simpannya. Betul. Dan tadi Pak Edward ya mengatakan ada stok tahun 2018 sudah mulai berkutu begitu. Nah ini transparansi soal ketersediaan dan kondisi stok itu bagaimana, Bang? Ya, itu ada di Bulog berarti. Bulog harus terus terang, harus transparan. Jadi itu kan sebetulnya ada tiga indikator ya untuk mengimpor beras atau tidak. Dan ini sudah disepakati tahun 2015. Yang pertama adalah data BPS tentang produksi beras yang sudah disampaikan berulang kali, di editorial juga kita sampaikan. Dan sekarang hanya satu data ya? Yang kedua, ketersediaan stok di Bulog. Itu yang tadi pertanyaan di gudang-gudang Bulog ya? Di gudang-gudang Bulog. Yang ketiga adalah kondisi harga di lapangan. Kalau beras medium itu harganya sudah 1,5 kali lebih mahal, artinya ini kan perlu stabilisasi harga, maka kita impor. Nah, tiga indikator itu yang mestinya dijelaskan oleh pemerintah. Yang kedua tadi urusan stok, Bulog harus sampaikan. Ya, kalau sudah berkutu tentu saja tidak bisa dipasarkan secara leluasa, secara biasa, secara normal. Pasti harganya sudah jatuh itu. Ya kan, kalau memang mau dipasarkan dan juga tidak layak juga buat dikonsumsi manusia barangkali begitu kan. Nanti ada protes lagi juga. Nah, maka kalau memang seperti itu ya diperlukan impor. Ya, apalagi kalau kita katakan tadi data BPS memang ada kenaikan. Ada kenaikan tetapi masih kurang 1,5 juta untuk cadangan kita misalnya. Untuk begitu. 1 tahun ya? Iya, untuk 1 tahun. Nah, untuk memenuhi itu ya. Nah, karena itu ya sekali lagi transparansi sebetulnya seperti apa. Jadi memang panen raya tidak kemudian kita bisa katakan berkorelasi positif dengan pemenuhan kebutuhan. Ya, artinya cadangan kebutuhannya terpenuhi semua belum tentu juga kalau orang yang diberi makan bertambah misalnya atau porsi makannya bertambah, itu kan panen raya bisa saja tidak berkorelasi positif dengan pemenuhan begitu loh. Ya, apalagi tadi dikatakan Pak siapa tadi di Kalimantan, Pak Luat Pak Yunus ya di Kalimantan itu tadi itu kalau ada bencana misalnya. Nah, tetapi kan kalau bencana yang bisa kita prediksi itu kan biasanya banjir. Dan itu terjadi di akhir tahun dan di awal tahun. Nah, ini kan sudah lewat nih sebetulnya gitu kan. Nah, jadi sebetulnya prediksi-prediksi bisa dilakukan oleh kita. Transparansi itu juga perlu, Bang, karena desas-desus sudah banyak mulai beredar bahwa impor ini kenapa dilontarkan sekarang? Karena akan ada yang diuntungkan. Tapi kita harus jeda dahulu, Bang Usman. Tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. The new Mitsubishi Pajero Sport. Live the adventure. Drive your ambition. Mitsubishi Motors. Kayaknya harus coba deh. Brownie ini enak banget. Dilengkapi soundbar, TV Polytron semakin menggelegar. Halo, ketemu lagi di Newsmaker. Medcom.id, a part of Media Group News. Mereka bekerja dalam sunyi. Aksi mereka adalah aksi kepahlawanan yang menginspirasi. Dukung pahlawan yang Anda pilih melalui Instagram Kick Andy. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda yang beruntung. Kick Andy Heroes 2021 menjaga asa Indonesia. Syariah Economic Talk setiap Kamis jam 8 malam. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi ini. Jadi bagaimana Bang Usman soal transparansi impor ini? Ada desas-desus yang mengatakan ini karena ada pihak-pihak tertentu yang mendesakkan impor. Bagaimana Bang? Ya, spekulasi jadinya banyak. Ya, karena barangkali kurang transparannya
apa sesungguhnya dasar atau argumen pengambilan keputusan impor beras ini begitu. Memang desas-desus banyak kalau kita lihat di grup-grup WhatsApp misalnya, ini menguntungkan 7 samurai lah. Kita juga nggak pernah tahu 7 samurai itu apa begitu kan. Iya kan gitu. Ada kepentingan untuk 2024 lah, kelompok-kelompok tertentu misalnya dari impor beras itu, maka dia mengumpulkan pundi-pundi untuk 2024. Tadi juga misalnya kepala daerah juga akhirnya menggunakan ini sebagai panggung ya untuk 2024 juga begitu, karena tidak ada pilkada 2022 kan. Jadi liar spekulasinya. Jadi liar spekulasinya. Kenapa liar? Karena memang barangkali transparansinya yang masih dibutuhkan untuk lebih transparan lagi begitu kan. Kalau kita lihat di masa sebelumnya, di pemerintahan sebelumnya, misalkan ketika Menteri Perdagangan Pak Enggar itu kan stabilisasi harga itu betul-betul tercapai kan begitu. Itu semua mengakui itu begitu loh. Ya misal termasuk harga beras. Nah ini saya kira juga bisa menjadi dasar kalau memang impor ini dibutuhkan untuk stabilisasi harga. Ya kita bisa melihat di tahun-tahun sebelumnya kenapa ya harga bisa stabil termasuk beras. Oh karena impor ya, oke lah impor, atau karena memang stok kita cukup, ya sudah, tidak perlu begitu kan. Baik, terakhir Bang, ada yang mengatakan ini sebenarnya yang harus diperbaiki adalah komunikasi. Komunikasi antar instansi pemerintah dan juga komunikasi pemerintah kepada publik. Iya, saya kira betul sekali itu. Koordinasi di antara pemerintah. Misalnya jangan sampai Bulog bicara, oh iya stok kami kutunya sudah banyak gitu. Itu kan terus ditafsirkan oleh katakanlah Kementerian Perdagangan atau Kementerian Perekonomian, oh stok berarti kurang, cadangan kurang, maka marilah kita impor begitu. Tapi begitu diimpor, Bulog bilang enggak kok, sih cukup katanya begitu kan. Ada fotonya juga, banyak karung, banyak apa namanya di stok. Mungkin di satu gudang, di gudang lainnya kita tidak tahu, kayak di Curup tadi Pak Edward bilang sudah berkutu itu 2018 katanya begitu kan. Nah koordinasi di dalam ini penting. Nanti kalau tidak bagus orang akan menilai kan, masyarakat loh. Di pemerintahan saja koordinasi tidak bagus, komunikasi tidak bagus. Yang kedua komunikasi eksternal keluar. Apakah ini saat yang tepat untuk mengatakan? Kata Pak Andreas, mestinya Juni katanya begitu kan. Baik. Nah ini jadi hal yang penting sekali lagi, transparansi dan timing. Baik, itu sumbangan kita, semoga diperhatikan. Bang Usman Kansong, terima kasih Bang sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Pemirsa, keputusan pemerintah untuk mengimpor 1 juta ton beras tahun ini mesti ditopang dengan landasan kuat, didukung data akurat, dan bisa dipertanggungjawabkan. Langkah impor yang tidak tepat dan tidak transparan justru bakal menekan harga di tingkat petani, sekaligus membuyarkan mimpi kesejahteraan petani. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV